Cek, cek. Satu, dua, tiga, cek. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sabi Kunal Awalun, NIM 2002098 dari kelas TPPKD. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peluang bisnis sepatu custom. Peluang bisnis sepatu custom. Di zaman modern yang semakin maju ini, sepatu kini tak sebatas hanya sebagai pelengkap dalam berpenampilan, namun sudah melekat menjadi sebuah tren fashion yang selalu ada di dalam outfit seseorang. Mulanya sepatu diciptakan sebagai barang yang berfungsi untuk melindungi kaki dari bebatuan dan cuaca dingin. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, kini sepatu mulai merambah menjadi sebuah kebutuhan, entah itu dipakai sebagai fungsinya yaitu melindungi kaki, namun juga sebagai pemenuhan gaya hidup. Sepatu juga bisa menentukan kelas sosial dalam masyarakat, karena ada beberapa sepatu yang memiliki harga yang cenderung mahal. Setiap sepatu dari brand tertentu pasti memiliki ciri khas tersendiri sebagai self-brandingnya. Desain yang ditawarkannya pun beragam, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli sepatu tersebut. Di zaman modern saat ini, teknologi dan informasi sekarang mengalami perkembangan yang luar biasa. Beragam ide kreatif pun semakin bermunculan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, ide kreatif bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Dari sekeliling kita pun bisa kita dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. Salah satunya adalah produk yang akan kita bahas ini, yaitu mendesain sepatu custom atau bisa disebut mengcustom sepatu. Dengan alat-alat yang sederhana, kita bisa menghasilkan suatu karya yang memiliki keindahan, namun juga memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk mengetahui dan memiliki permasalahan yang ada dalam sepatu bisnis peluang sepatu custom. Lalu selanjutnya adalah pengertian sepatu custom. Sepatu custom merupakan sepatu hasil perubahan dan modifikasi pada desain sepatu, sehingga tampilan sepatu jauh lebih berbeda dari tampilan sebelumnya. Sepatu kini tak sebatas hanya sebagai pelengkap dalam berpenampilan. Sepatu seperti sneakers telah menjadi item fashion yang mendapat perhatian dari masyarakat. Terbukti dengan munculnya tren sneaker, merek tertentu yang membuat masyarakat ingin ikut membeli. Hal ini berlaku juga bagi sepatu model lainnya yang sedang populer, yaitu model sepatu warrior. Akan tetapi di samping model sepatu dari merek tertentu yang dijual pasaran, masyarakat juga tertarik untuk memiliki sepatu dengan desain khusus alias custom. Di zaman modern yang semakin canggih ini, banyak sekali yang dapat dijadikan ide dan inovasi dalam berbisnis. Mudahnya, sistem informasi komunikasi dan cepatnya pertukaran informasi dapat dimanfaatkan seseorang untuk menciptakan ide-ide bisnis. Ide bisnis sendiri dapat tercipta dari memanfaatkan hal-hal sederhana yang ada di sekitar. Sebagai contohnya adalah dengan bisnis sepatu custom. Apalagi bagi Anda yang mahir dalam melukis, hal ini menjadi kesempatan dengan memanfaatkan value dan keahlian agar dapat menghasilkan uang. Salah satu memanfaatkan ide untuk menjadikan bisnis adalah memanfaatkan sepatu agar dimodifikasi menjadi lebih menarik dan berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan cara melukis kembali desain pada sepatu atau yang biasa disebut custom sepatu. Bisnis custom sepatu cukup mudah dilakukan karena hanya butuh equipment yang sedikit dan cukup murah.
Lalu kita kembali lagi pembahasan sepatu custom. Sepatu custom merupakan seperti yang ada di dalam PPT tersebut, sepatu custom merupakan sepatu hasil perubahan dan modifikasi pada desain sepatu sehingga tampilan sepatu menjadi lebih berbeda dari sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri, ada kebanggaan tersendiri saat mengenakan sebuah barang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satu faktornya karena customer tidak mendapatkan sepatu yang mereka inginkan di toko. Dari situlah kemudian mereka memilih sepatu custom. Pasar sepatu custom masih didominasi oleh laki-laki. Mereka yang tertarik untuk membeli sepatu custom berusia kira-kira 18-30 tahun. Sementara itu untuk membuat sepatu custom. Yaitu selanjutnya adalah memasuki peluang pasar. Kebutuhan manusia banyak ragamnya, dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Namun, manusia terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni kebutuhan makan dan minum, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan sandang yang meliputi pakaian dan sepatu. Salah satu keperluan utama manusia adalah sepatu. Bukan hanya membuatnya tampil menarik, tetapi juga mengamankan alas kaki dari benda berbahaya di jalan. Sepatu merupakan kebutuhan sehari-hari yang dipergunakan di alas kaki untuk bekerja, pergi ke kantor, berolahraga, dan lain-lain. Seiring dengan hadirnya media internet yang mampu menerobos pangsa pasar ke seluruh dunia, maka sistem penjualan bukan hanya dijalankan secara offline, tetapi juga dilakukan secara online. Sehingga pangsa pasar bukan hanya di lingkungan sekitar, namun sudah bisa menjangkau ke seluruh dunia asalkan terkoneksi dengan internet. Berdasarkan fakta di dunia bisnis online, sepatu custom merupakan salah satu produk yang cukup banyak peminatnya dan paling banyak dibeli orang di internet. Minat orang baik pria maupun wanita untuk membeli sepatu custom secara online sangatlah besar. Hal ini membuat bisnis usaha sepatu custom online sangat menjanjikan. Dikarenakan sepatu custom memungkinkan konsumen agar ia bisa memilih model dan desain sepatu yang diinginkan secara mudah. Melihat potensi keuntungan yang sangat besar dari bisnis sepatu custom, maka tak ada salahnya bagi Anda yang sedang mencari-cari peluang usaha baru di dunia online untuk mempertimbangkan membuka bisnis berjualan sepatu online. Cara bisnis sepatu online relatif mudah dan tidak menghabiskan banyak waktu. Anda bisa mengerjakan bisnis ini secara sampingan di dalam rumah. Analisis pesaing. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap berbisnis pasti memiliki pesaing. Bisnis di bidang fashion masih menarik untuk dijajaki. Ada banyak jenis usaha yang dapat dimasuki pelaku usaha. Salah satunya pembuatan sepatu custom. Pasar untuk alas kaki sangat luas sebab keberadaannya dibutuhkan oleh semua orang. Potensi pembelinya pun cukup tinggi sebab biasanya satu orang bisa mengkoleksi lebih dari sepasang sepatu yang digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Hal ini terutama dalami kaum perempuan yang bisa memiliki belasan hingga puluhan pasang sepatu koleksi untuk dipadu-padankan dengan pakaiannya. Besarnya peluang pasar membuat banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungan di dalam bisnis ini. Kendati persaingan dalam bisnis ini cukup ketat, dengan inovasi yang cerdik, maka pelaku usaha lokal dapat terus bersaing. Strategi inovasi dimaksud bisa dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari mencari desain yang unik berbeda dari yang lain, dari segi bahan baku, hingga sepatu fungsional yang peminatnya belum terlalu banyak. Keunggulan bersaing dalam strategi pemasaran. Sepatu custom peluangnya masih sangat luas. Meskipun begitu, untuk memenangkan persaingan, kita harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat.
Ketika kita bicara pemasaran, kita harus tahu dulu siapa target pasar yang kita bidik. Untuk sepatu custom ini, target pasarnya sudah diketahui adalah kalangan anak muda. Selain itu juga perlu mengetahui seperti apa minat anak muda terhadap model sepatu yang sesuai seleranya. Anak muda biasanya memiliki karakter ingin eksis sehingga menyukai desain fashion yang berbeda dengan yang lain. Dengan akses informasi yang cukup kuat dan punya penguasaan terhadap desain yang disukai anak muda, maka produk sepatu kreatif itu akan bisa memenuhi pasar. Meskipun desainnya kreatif, juga harus memperhatikan unsur kenyamanan, dan yang perlu diperhatikan adalah pelaku usaha harus jeli menemukan kelompok anak-anak muda. Selain itu juga diperlukan survei sepatu desain kreatif dari luar negeri yang juga sedang tren, dan melihat desain seperti apa yang dilaku di pasaran. Perlu juga mengetahui kebiasaan anak muda membeli barang-barang fashion yang diinginkannya. Itu dari mana saja? Apakah melalui distro, online, komunitas, atau yang lainnya? Dari sanalah produsen bisa membidik target pasar yang dituju. Untuk pemula, mungkin kesulitan menemukan komunitas anak muda yang bisa dibidik menjadi target pasar, maka dari itu pemasaran secara online menjadi jawabannya. Setelah pemasaran online Anda berjalan dengan baik, barulah menyasar komunitas-komunitas anak muda dan distro-distro. Berikut adalah poin-poin dari strategi pemasaran. Yang pertama, kita harus tahu dulu siapa target pasar yang kita bidik. Untuk sepatu custom ini, target pasar yang sudah diketahui adalah kalangan anak muda. Perlu mengetahui seperti apa minat anak muda terhadap model sepatu yang sesuai seleranya. Yang ketiga, diperlukan survei sepatu desain kreatif dari luar negeri yang juga sedang tren, dan melihat desain seperti apa yang laku di pasaran. Yang poin keempat, perlu juga mengetahui kebiasaan anak muda membeli sepatu yang diinginkannya itu dari mana saja. Apakah melalui distro, atau toko online, komunitas, atau yang lainnya. Yang kelima, pemberian diskon dan promosi yang kreatif. Berikut adalah alat dan bahan pembuatan sepatu custom. Ada sepatu, ada suatu kertas, ada cat akrilik, ada kuas dan palet, spidol atau pensil, varnish, dan aseton. Berikut akan saya jelaskan masing-masing mengapa bahan-bahan dan alat ini diperlukan dalam sepatu custom. Sepatu adalah salah satu jenis alat kaki yang berfungsi untuk melindungi keseluruhan kaki. Menurut KBBI, sepatu diartikan lapik atau pembungkus kaki yang biasanya dibuat dari kulit, karet, atau dan sebagainya. Bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras. Dari keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sepatu memiliki fungsi yang lebih komplit dibandingkan dengan sandal, di mana sepatu tidak hanya menjaga telapak kaki dari benda tajam, tetapi juga melindungi bagian kaki atas hingga tumit. Dari berbagai jenis sepatu, hampir semua jenis sepatu dapat di-custom, namun sepatu yang biasa dan banyak untuk di-custom adalah sneaker, canvas, flat shoe, dan juga sepatu berbahan leather atau berbahan kulit. Sepatu sendiri yang dibutuhkan karena sebagai media yang dijualnya kan sepatu. Yang kedua itu selotip kertas. Selotip adalah benda atau alat untuk digunakan untuk sebagai perekat atau menempelkan suatu benda. Selotip dalam proses custom sepatu berguna sebagai pembatas dalam proses pewarnaan agar cat tidak sampai melewati batas selotip. Selotip ini biasanya digunakan dalam proses pelukisan, jadi biar antara layer 1 dan layer 2 tidak saling bertabrakan. Bahan yang ketiga dibutuhkan adalah cat akrilik. Cat akrilik merupakan cat yang digunakan untuk melukis sepatu. Cat ini terbuat dari bahan plastik dengan bahan polyethylene. Jenis cat ini sangat cocok untuk digunakan pada permukaan yang tidak licin, berminyak, serta tidak terlalu berpori. Saat mencampur cat yang satu ini harus dilakukan dengan cepat. Tujuannya agar cat tidak cepat mengering. Cat akrilik ini dapat dicampurkan dengan air dengan batas penggunaan maksimum 30% agar tidak mengurangi kualitas dari cat tersebut. Bahan
alat kuas dan palet. Kuas adalah benda yang terdiri dari kayu yang ujungnya terdapat bulu halus untuk menggambar atau melukis. Sedangkan palet adalah wadahnya yang digunakan sebagai tempat untuk menampung cat yang akan digunakan ketika melukis. Selain itu, palet juga berfungsi untuk mengoplos atau mencampur warna. Kuas dan palet yang digunakan untuk seniman jasa lukis atau menggunakan kuas pada umumnya. Namun untuk lebih mempermudah, kamu bisa menyiapkan berbagai ukuran, dari ukuran yang kecil hingga besar. Menggunakan kuas dengan ukuran kecil akan sangat membantu dalam menjangkau bagian detail pada sepatu, sedangkan kuas besar dapat digunakan sebagai mewarnai background. Poin kelima. Alat dan bahan yang dibutuhkan kelima itu spidol atau pensil. Ini untuk menggambar sketsa. Keenam adalah varnish. Jadi varnish itu adalah alat yang satu ini digunakan untuk finishing. Memiliki fungsi agar warna yang dihasilkan terlihat lebih mengkilap. Varnish atau yang juga dikenal dengan nama vernish diaplikasikan jika cat sudah selesai dan mengering. Penggunaan alat ini sebenarnya opsional, tergantung dari hasil yang kamu inginkan. Namun akan lebih baik jika menggunakan vernish agar cat sepatu kamu menjadi tahan lama. Bahan terakhir adalah aseton. Aseton merupakan senyawa berbentuk cairan yang tidak memiliki warna dan sangat mudah terbakar. Merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan dalam berbagai obat pembuatan plastik dan bahan pembersih kuku. Yang paling sering kamu temui biasanya adalah pembersih kuteks. Dalam pembuatan sepatu custom, aseton berguna sebagai membuka pori-pori sepatu, khususnya sepatu berbahan leather atau kulit, agar cat diaplikasikannya dapat lebih mudah terserap. Selanjutnya kita masuki pada proses pembuatan custom. Poin pertama itu sediakan sepatu yang akan di custom. Penyediaan sepatu yang akan custom sendiri merupakan tujuan agar sepatu yang akan custom ini bisa menggunakan jenis sepatu apapun, baik itu sepatu berbahan kanvas atau berbahan kulit sekalipun. Sebisa mungkin sepatu yang akan di custom dalam keadaan bersih. Hal ini dilakukan agar permudah proses pewarnaan dan melukis desain sepatu. Sediakan alat dan bahan tempur untuk custom sepatu. Beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sepatu kanvas, kulit kuas, lukis dan palet, pensil, cat akrilik, spidol khusus dan varnish, juga aseton untuk sepatu berbahan kulit. Langkah berikutnya adalah pelukisan desain pada sepatu yang akan di custom. Gunakan cat akrilik, kuas lukis, serta palet yang telah disediakan. Sebagai permulaan, buatlah sketsa terlebih dahulu menggunakan pensil. Bisa dengan pulpen atau pensil. Setelah sketsa dibentuk, selanjutnya adalah proses mewarnai sepatu menggunakan cat akrilik. Sebaiknya gunakan cat warna dasar. Sepatu berwarna putih. Jika kita menggunakan sepatu berwarna putih, tidak memerlukan cat dasar sebagai permulaan. Namun sebaiknya kamu menggunakan sedikit thinner pada sepatu berwarna putih agar hasil lukisan lebih tahan lama dan tidak rekat. Sementara itu, sepatu berwarna hitam membutuhkan banyak lapisan cat agar hasil lukisan menjadi halus. Karena inilah, gunakan cat dasar untuk mempermudah ketika kamu melukis. Tetap gunakan cat secukupnya untuk menghindari kemungkinan lukisan menjadi retak. Buat sketsa terlebih dahulu ruang yang kamu perlukan untuk lukisan di sepatu dengan menggunakan pensil. Hati-hati jika mensketsa di sepatu berwarna putih atau cerah agar tidak terlalu kelihatan. Campurkan warna putih dan coklat untuk membuat warna dasar. Pastikan kamu membuat cat dasar dengan baik sampai permukaan sepatu dan cat menjadi halus. Keempat adalah buat sketsa dan melukis. Setelah cat dasar kering, maka kamu bisa melukis sepatumu dengan berbagai macam desain gambar dan juga motif-motif yang lucu sesuai pesanan.
Itu adalah tips jika kamu melakukan proses pembuatan suatu custom. Jika kamu tidak terlalu jago melukis, kamu bisa menggunakan kertas transfer. Kertas ini memungkinkan kamu untuk dapat menggambar dengan mudah karena mencetak gambar yang sudah ada di dalam kertas, di atas kertas. Gunakan pensil terlebih dahulu jika lukisanmu rumit. Buat sketsa di atas cat dasar yang telah kering. Kemudian lukis dan mewarnai sketsa tersebut dengan cat dan selesaikan dengan spidol. Itu sepatu berwarna terang, lukis dengan cat akrilik, kemudian gunakan spidol untuk melanjutkannya. Kamu juga bisa mencampur cat akrilik dengan sedikit air agar lebih halus. Saran untuk pemula, gunakan warna terang di sepatu gelap untuk menghemat cat. Lakukan proses cat warna dasar dahulu sebelum menambahkan atau melukiskan detail gambar. Lakukan dengan sabar dan coba semua warna sebelum dilukiskan pada sepatu. Gunakan spidol hitam untuk finishing hingga gambar sepatu lukisan terlihat lebih rapi. Berikut adalah finishing detail pada proses pembuatan custom sepatu. Terakhir, yang perlu kamu lakukan adalah finishing detail gambar sepatu lukisanmu. Tambahkan detail dan outline atau garis luar dengan spidol hitam pada sepatu lukisanmu. Jika berantakan, tutupi kembali dengan cat. Penuhi bagian sepatu yang kosong dengan cat sesuai dengan warna dasar sepatu. Terakhir, lapisi dengan varnish. Setelah gambar sepatu lukisanmu sudah kering, semprotkan varnish. Fungsi varnish untuk melapisi cat agar lebih awet dan mencerahkan warna pada sepatu lukisan yang kamu buat. Ini adalah penutup. Sebenarnya kesimpulannya dari slide pertama sampai yang terakhir ini, peluang usaha sepatu custom dapat dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang mudah diidentifikasi, desain yang kreatif, dan tampilan sepatu menjadi lebih berkelas dan keren saat dipakai. Merupakan faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa usaha ini. Motif ini merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis. Pendanaan usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang didapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, usaha sepatu custom layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis. Yang sudah saya sampaikan, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.